Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidul mursalin, imamil muttaqin, Muhammad bin Abdillah, la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus dan jemaah Masjid Al-Ikhlas Elaila. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, tokoh agama, para ustaz, para dai yang sempat hadir pada subuh hari ini, dan lebih khusus yang saya cintai dan saya banggakan, saudara-saudara saya dari member komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba yang insya Allah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita sudah berada di penanggalan 30 Januari 2023 yang bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriyah. Tatkala kita berbicara tentang bulan Rajab selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya kita diingatkan suatu peristiwa yang begitu besar, peristiwa yang begitu mulia dan begitu agung, yaitu peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah salat 5 kali sehari semalam buat kita umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya akan timbul pertanyaan, kapankah peristiwa Isra Mi'raj itu? Para ulama berbeda pendapat tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pendapat yang mengatakan 16 bulan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan 1 tahun 2 bulan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada yang mengatakan 1 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bulannya pun begitu. Ada pendapat yang mengatakan di bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan di bulan Ramadan, dan ada yang mengatakan di bulan Rajab. Namun para ulama sebagian besar berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi tepatnya di tanggal 27 Rajab 1 tahun sebelum hijrahnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah ke kota Yastrib. Apa yang menyebabkan, yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj? Yang melatar belakangi peristiwa Isra Mi'raj ini, Isra Mi'raj ini disebut juga tahun pada saat itu disebut dengan tahun kesedihan atau Amul Husni. Betapa tidak beruntung, berturut-turut ujian yang dirasakan, yang diberikan oleh Rasulullah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling pertama tepatnya di bulan Rajab di tahun 10 kenabian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
paman Rasulullah Abu Talib, orang yang paling banyak membela, membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berdakwah, orang yang paling banyak membantu, membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan risalah kalimat tauhid, ialah Abu Talib. Namun tepat di bulan Rajab di tahun 10 kenabian, Abu Talib meninggal dunia. Paling pertama yang dia rasakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kesedihan tatkala pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal. Walaupun Abu Talib tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah di akhir hayatnya, padahal di dalam suatu riwayat yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dari Sa'id bin Musayyab, kata Sa'id bin Musayyab, tatkala Abu Talib sementara sakarat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah pamannya Abu Talib. Namun setelah tiba Rasulullah di rumah pamannya Abu Talib, di rumah tersebut telah ada Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, petinggi Quraisy pada saat itu. Tatkala Rasulullah melihat pamannya yang sementara sakarat, apa kata Rasulullah kepada pamannya Abu Talib? Wahai pamanku Abu Talib, ucapkanlah la ilaha illallah, kalimat yang aku akan jadikan hujjah untuk membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian nanti. Tapi di saat itu pula Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah terus mendesak Abu Talib. Apa kata Abu Jahal? Wahai Abu Talib, apakah engkau telah benci dengan agama Abdul Muttalib? Maka di akhir hayatnya Abu Talib mengucapkan bahwa aku masih cinta, aku masih tetap pada agama Abdul Muttalib. Abu Talib adalah orang yang banyak membela dan membantu dalam dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang engkau akan berikan kepada pamanmu Abu Talib yang begitu banyak membantu engkau dalam berdakwah dan menyampaikan risalah yang engkau bawa? Maka apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Abu Talib ditempatkan di neraka yang paling ringan. Andai bukan karena aku, dia ditempatkan di neraka yang paling dalam. Sampai di hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sa'id Al-Khudri, tatkala paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Talib diceritakan orang-orang, maka apa kata Rasulullah saking sayang dan cintanya terhadap pamannya Abu Talib? Apa kata Rasulullah? Mudah-mudahan syafaatku nanti bermanfaat di hari kemudian, sehingga Abu Talib ditempatkan di neraka yang paling ringan, yang ketinggiannya hanya 2 mata kaki. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah wafatnya Abu Talib datang lagi ujian dan cobaan buat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tepatnya di bulan Ramadan di tahun 10 kenabian atau 2 bulan setelah wafatnya pamannya Abu Talib, meninggal istri tercinta Khadijah. Khadijah adalah perempuan yang banyak membantu dakwah Rasulullah, bukan saja membantu dengan pikiran, bukan saja membantu dengan tenaga, tapi Khadijah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harta dan kekayaannya. Bahkan di dalam riwayat dijelaskan 2/3 kekayaan Khadijah kota Mekah habis untuk membantu perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun tatkala Khadijah hendak meninggal dunia, baju yang digunakan pada saat itu terdapat 83 tambalan. Sampai kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tatkala setiap saat mengenang istrinya Khadijah binti Khuwailid, Khadijah Al-Kubra, apa kata Rasulullah? Dia adalah perempuan yang paling pertama beriman kepadaku tatkala orang-orang kufur terhadapku. Dialah orang yang membenarkan aku tatkala orang-orang mendustakanku. Dialah orang
yang paling banyak menghabiskan hartanya tatkala orang-orang menyembunyikan hartanya. Itulah Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Khadijah sudah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala karena betapa besar perjuangan dan pengorbanannya dalam dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril mendatangiku lalu berkata, telah datang Khadijah kepadamu Rasulullah dengan membawa suatu nampang yang berisi dengan makanan, lauk dan air. Sampaikanlah salam dari Rabbnya. Allah Subhanahu wa taala menitip salam kepada Khadijah. Kemudian apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Sampaikan untuknya, sampaikan kepada Khadijah bahwa Allah telah menyiapkan surga untuknya, istana di surga yang dihiasi dengan mutiara-mutiara. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kedua orang ini yang banyak membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka pada saat itulah orang-orang kafir Quraisy semakin berupaya senantiasa menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang senantiasa membela menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Bahkan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala lewat di depan orang-orang Quraisy, salah seorang dari begundal Quraisy mengambil tanah atau debu kemudian menumpahkan di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kejadian yang tidak pernah terjadi tatkala paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib dan Khadijah masih hidup. Maka tatkala Rasulullah tiba di rumahnya, anak perempuannya melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan debu dan tanah kepalanya. Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlakukan seperti itu oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai anakku, jangan engkau menangis, masih ada Allah yang akan menolong kita. Setelah dua ujian itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena tidak merasa aman lagi untuk berdakwah di kota Mekah, maka dia mencari suatu tempat untuk berdakwah. Bagaimana dia menyiarkan risalah agama Allah Subhanahu wa taala? Maka dia pun berjalan sejauh 60 mil mendatangi suatu tempat yang disebut dengan Taif. Namun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan kaki sejauh kurang lebih 60 mil atau 90 km, tiba di kota Taif, para pemimpin di kota Taif tidak menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di kota Taif ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir, dilempari dengan batu sampai berdarah-darah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota Taif. Dan kisah perjalanan Rasulullah dan dakwah Rasulullah di kota Taif telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka setelah ujian ini silih berganti menimpa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan hadiah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas kesabaran dari ujian yang diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Abu Sar, diriwayatkan oleh Malik bin Sasa'ah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu malam tatkala aku berada di rumahku di Mekah, terbuka atap rumahku, kemudian datang malaikat Jibril, kemudian membawaku dan membaringkan diriku di dekat sumur Samsam, kemudian membelah dadaku dari bawah tenggorokanku sampai ke bagian perutku, kemudian mencuci dadaku dengan air Zamzam, kemudian membawa satu wadah dari emas dari surga yang berisi iman dan hikmah, kemudian dicuci isi dadaku,
kemudian setelah itu ditutup kembali. Setelah itu kata Rasulullah, didatangkan kepadaku seekor tunggangan berwarna putih, kuda yang bersayap, yang lebih besar dari haimar atau keledai, lebih kecil daripada bighal. Kemudian aku menungganginya bersama dengan malaikat Jibril, berangkat dari Masjidil Haram menuju kemana? Menuju Masjidil Aqsa, Palestina atau Yerusalem. Maka kata Rasulullah SAW, tatkala aku tiba di Masjid Aqsa, aku tambatkan tungganganku dan kuikatkan talinya di gelang pintu Masjid Aqsa. Kemudian aku memimpin salat para nabi. Para nabi jumlahnya 124.000, dan dari 124.000 itu terdapat 315 rasul. Rasulullah SAW mengimami para nabi. Setelah mengimami para nabi, apa kata Rasulullah? Malaikat Jibril membawa 2 gelas kepadaku. Satu berisi hamar, satu berisi dengan susu. Aku pilih minuman susu. Apa kata malaikat Jibril? Engkau benar ya Rasulullah, engkau telah memilih yang fitrah. Bagaimana sekiranya Rasulullah SAW memilih minuman hamar, sedangkan Rasulullah SAW memilih susu. Namun masih banyak umatnya yang mengaku umat Rasulullah yang meminum hamar. Maka setelah itu kata Rasulullah SAW, aku mi'raj naik ke langit bersama dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit pertama. Maka tatkala pintu langit diketuk oleh malaikat Jibril, berkata penjaga langit pertama, siapa? Maka berkata Jibril, saya Jibril. Siapa yang bersamamu? Maka kata Jibril, Muhammad. Berkata penjaga pintu langit pertama, apakah ia telah diutus untuk berjumpa dengannya? Maka apa kata malaikat Jibril? Dia telah diutus untuk berjumpa dengannya. Maka pintu langit pertama dibuka. Kemudian Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Adam alaihi salam. Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada Nabi Adam, dan Nabi Adam mengucapkan selamat datang Nabi yang saleh, selamat datang anak yang saleh. Dan Nabi Adam mendoakan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang dilihat Rasulullah SAW? Dia lihat Nabi Adam pada saat itu. Tatkala Nabi Adam menoleh ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Tatkala Nabi Adam menoleh ke kiri, Nabi Adam menangis. Bertanya Rasulullah, wahai Jibril, apa artinya semua ini wahai Jibril? Kata Jibril, Nabi Adam tatkala menoleh ke kanan, dia melihat ruh-ruh yang mendapat jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah, sehingga dia tersenyum. Kemudian tatkala dia menoleh ke kiri, Nabi Adam alaihi salam menangis karena dia melihat ruh-ruh yang kelak akan ditempatkan di neraka, sehingga ia menangis. Kemudian lanjut Rasulullah SAW naik ke langit kedua, mengetuk pintu langit kedua dengan pertanyaan yang sama. Dibukakan Rasulullah naik ke pintu langit kedua, dia berjumpa dengan Nabi Isa dan sepupunya Yahya bin Zakaria. Kemudian naik ke langit ketiga, berjumpa dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat, berjumpa dengan Nabi Idris. Naik ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Naik ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Namun tatkala hendak meninggalkan langit keenam, hendak meninggalkan Nabi Musa menangis. Sampai berkata, apa yang menyebabkan Nabi Musa menangis? Maka Nabi Musa menangis
karena ternyata masih ada nabi, ada pemuda yang umatnya masuk surga lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa alaihissalam, sehingga menyebabkan Nabi Musa menangis. Naik ke langit ketujuh, berjumpa dengan Nabi Ibrahim, nabi yang sangat mirip dengan muka wajah Rasulullah SAW, karena memang Rasulullah SAW adalah anak cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia mendapatkan Nabi Ibrahim sementara bersandar di Baitul Makmur. Baitul Makmur yaitu Baitullahnya, Ka'bahnya, para malaikat. Sampai kata Rasulullah SAW, di Baitul Makmur itu 70.000 malaikat yang masuk setiap hari, dan tatkala dia keluar dia tidak akan pernah kembali lagi. Itulah sebabnya malaikat Allah itu kita tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah sampai di Baitul Makmur, terus Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Di sanalah Rasulullah SAW menerima perintah salat dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali sehari semalam. Setelah Rasulullah SAW menerima perintah salat, maka Rasulullah SAW pun balik melewati pintu langit ketujuh. Namun tatkala Rasulullah SAW tiba di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa, maka apa kata Nabi Musa? Wahai Muhammad, apa yang diwajibkan oleh Allah untuk umatmu? Maka kata Rasulullah, perintah 50 kali salat sehari semalam. Apa kata Nabi Musa? Kembali engkau wahai Rasulullah, engkau tak akan, umatmu tak akan mampu melaksanakan itu. Minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena aku yakin umatmu tidak akan mampu melaksanakan. Rasulullah SAW kembali menghadap kepada Allah, minta keringanan, dikurangi 5, kembali berjumpa lagi dengan Nabi Musa, kembali engkau Muhammad menghadap kepada Allah, minta keringanan, karena kata Nabi Musa, umatku saja yang kuat-kuat tidak mampu melaksanakan itu, apalagi umatmu yang lemah, yang banyak mengeluh, yang malas. Kembali engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolak-balik Rasulullah Muhammad SAW menghadap kepada Allah, dikurangi 5, dikurangi 5 sampai pada akhirnya 5 kali waktu salat berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Berapa yang diwajibkan untuk umatmu wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, 5 kali salat, 5 kali sehari semalam. Maka apa kata Musa? Kembali engkau kepada Rabbmu, umatmu masih belum mampu melaksanakan itu. Tapi apa kata Rasulullah? Saya malu wahai Musa. Maka terdengarlah seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah 5 waktu salat itu sama pahalanya 50 kali waktu salat, karena setiap satu kebaikan Allah melipat gandakan 10 kali lipat. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah SAW pun kembali ke Masjid Al-Aqsa, kemudian kembali ke kota Mekah. Tentunya banyak peristiwa-peristiwa yang diperlihatkan Rasulullah SAW dalam perjalanannya. Namun karena keterbatasan waktu, kita singkat saja. Ya. Di antara yang diperlihatkan Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, tentunya Rasulullah SAW diperlihatkan surga dan neraka. Tatkala Rasulullah SAW diperlihatkan surga, Rasulullah SAW mencium bau yang begitu harum, yang tidak pernah bau tersebut dicium seharum itu oleh Rasulullah SAW. Bertanya Rasulullah kepada Jibril, wahai Jibril, bau apa yang harum sekali wahai Jibril? Maka apa kata Jibril? Itu adalah harum baunya Masyitah. Siapakah itu Masyitah? Masyitah adalah wanita mulia, tukang sisirnya Fir'aun, yang pada saat itu sementara menyisir anaknya Fir'aun, terjatuh sisirnya. Kemudian tatkala dia mengambil sisir tersebut, dia mengucapkan bismillah.
dengan menyebut nama Allah. Kemudian bertanya anaknya Fir'aun, siapakah Allah itu? Maka apa kata Masita? Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan bapakmu. Maka anak ini menyampaikan perihal ini kepada bapaknya Fir'aun, sehingga Masita pada saat itu dihukum, dinaikkan di gorengan, digoreng Masita pada saat itu oleh Fir'aun karena ucapannya tersebut. Namun karena gosongnya, bau gosongnya waktu digoreng semasa hidupnya Masita, itulah yang berubah menjadi harumnya di surga. Itulah yang dicium oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang diperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala dia diperlihatkan surga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suara terompahnya Bilal bin Rabah. Orangnya belum masuk surga, sendalnya sudah terdengar di surga. Sampai pada saat Rasulullah kembali Isra Mi'raj, bertanya kepada Bilal, wahai Bilal bin Rabah, apa amalanmu sampai terompah sendalmu terdengar di surga? Maka apa kata Bilal bin Rabah, ya Rasulullah, saya cuma mengamalkan setiap saya setelah berwudu saya melaksanakan salat sunnah wudu. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya banyak yang diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diperlihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam neraka. Di sana Rasulullah melihat ada orang yang diberikan kuku yang terbuat dari besi, kemudian mencakar-cakar mukanya. Bertanya Rasulullah, wahai Jibril, ada apa dengan orang tersebut? Kata Jibril, itulah orang yang waktu hidupnya di dunia sering menggibah, sering menceritakan aib orang lain. Rasulullah SAW melihat orang yang berenang di lautan darah. Tatkala dia berenang sampai di tepian, kemudian dilemparkan batu ke mukanya, disuapkan batu masuk di mukanya. Bertanya Rasulullah, wahai Jibril, ini pertanda apa ya Jibril? Maka kata Rasulullah, itulah orang yang semasa hidupnya selalu memakan riba. Rasulullah SAW diperlihatkan orang yang sementara berdiri, namun disuapi api masuk ke dalam mulutnya. Bertanya Rasulullah, wahai Jibril, ada apa dengan orang tersebut? Maka kata Jibril, itulah orang yang semasa hidupnya selalu memakan harta anak yatim. Seluruh yang hadir yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa jadi tambah 10 menit ya. Setelah Rasulullah SAW tiba kembali di Mekah setelah melaksanakan Isra Mi'raj, Rasulullah sempat tertidur beberapa saat karena kecapean. Maka tatkala Rasulullah SAW terbangun, dia menemui Ummu Hani. Ummu Hani ini sepupunya Rasulullah, anaknya Abu Talib, kakaknya Ali bin Abu Talib. Kemudian berkata Rasulullah, aku hendak menyampaikan kepada orang-orang Quraisy apa yang baru saja aku alami semalam. Apa kata Abu Hani? Wahai Rasulullah, jangan engkau sampaikan, pastilah dia tidak percaya dengan apa yang engkau sampaikan. Rasulullah tetap melangkah, tiba di salah satu sudut Ka'bah. Tatkala Rasulullah SAW sedang merenung dan memikirkan peristiwa yang baru saja terjadi, yang kalau kita menilai peristiwa tersebut dengan akal pikiran tentulah kita tidak bisa menjangkau. Namun tatkala kita menilai peristiwa tersebut dengan iman, tentulah kita percaya dan yakin dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Tatkala Rasulullah sudah sementara berada di sudut Ka'bah, yang paling pertama lewat pada saat itu adalah Abu Jahal. Lewat Abu Jahal, dia lihat Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang engkau lakukan di tempat itu? Seperti orang yang kebingungan memikirkan sesuatu. Maka apa kata Rasulullah? Wahai Abu Jahal. Dia ceritakanlah Rasulullah SAW kepada Abu Jahal peristiwa Isra Mi'raj tersebut.
bahwa semalam didatangkan kepadaku burak, aku berangkat bersama dengan malaikat Jibril ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah aku mengimami para nabi, kemudian aku naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, menerima salat, kemudian aku kembali lagi ke Mekah sebelum subuh hari. Kita persingkat, apa kata Abu Jahal? Masa ya Rasulullah engkau tempuh dengan waktu sesingkat itu, sementara kami, orang-orang kami, pemuda-pemuda kami yang kuat, dengan menunggangi unta-unta kami yang begitu hebat, kami menempuh satu perjalanan dari Mekah ke Masjidil Aqsa, begitu pun kembalinya berarti 2 bulan, engkau hanya bisa menempuh dengan waktu semalam, bahkan tidak cukup semalam, separuh malam. Dia bilang, apa yang dikatakan Rasulullah? Ya betul, Abu Jahal. Karena dasar Abu Jahal, ya, tidak percaya dengan Rasulullah SAW. Abu Jahal hendak bagaimana Rasulullah SAW dipermalukan di tengah-tengah orang-orang Quraisy pada saat itu. Maka apa kata Abu Jahal? Wahai Muhammad, maukah engkau aku bawa naik ke salah satu bukit yang namanya Bukit Abu Qubais. Bukit Abu Qubais adalah tempat di mana diumumkan kalau ada sesuatu yang hendak diumumkan di Mekah, maka orang tersebut naik ke Bukit Abu Qubais, kemudian menyampaikan pengumuman itu. Bukit Abu Qubais terdapat di sekitar Bukit Safa dan Marwah. Maka apa kata Rasulullah? Ya, silahkan dikumpulkan orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah. Kemudian aku akan menjelaskan peristiwa yang baru saja aku alami. Jadi sebenarnya yang paling pertama memproklamirkan itu, mengkampanyekan tentang Isra Mi'raj itu sebenarnya Abu Jahal. Iya, Abu Jahal yang mengumpulkan orang. Kemudian naiklah Rasulullah SAW bersama dengan Abu Jahal setelah dikumpulkan orang-orang kafir Quraisy dengan orang-orang yang beriman, yang sudah beriman kepada Rasulullah SAW. Setelah tiba di atas puncak Abu Qubais, berkata Abu Jahal, wahai orang-orang Quraisy, dengarkanlah, Rasulullah Muhammad akan menyampaikan sesuatu, tujuannya hendak mempermalukan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW pun menceritakan peristiwa Isra Mi'raj yang dialami dari atas bukit Abu Qubais. Setelah Rasulullah SAW menyampaikan mulai dari berangkatnya sampai dengan kembalinya, maka turunlah Abu Jahal dari bukit Abu Qubais sambil berkata, agama Muhammad telah habis, agama Muhammad telah habis. Maka orang-orang kafir Quraisy pada saat itu berkata, apa yang engkau katakan Abu Jahal? Bilang, agama Muhammad telah habis. Katanya, kata Abu Jahal, katanya dia telah berangkat dari Mekah pada malam hari, kemudian ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit pertama, ketujuh, ke Sidratul Muntaha, menceritakan apa yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW, sampai berkata, Rasulullah Muhammad telah berdusta, Muhammad telah bohong, Muhammad pembohong, pendusta, jangan engkau percaya dia. Maka pada saat itu orang-orang kafir Quraisy semakin tidak percaya dan yakin kepada Rasulullah SAW, alias menambah kekufuran mereka. Begitupun dengan orang-orang yang sudah muslim pada saat itu, sudah beriman kepada Rasulullah. Timbul di pikirannya, mana mungkin Rasulullah bisa menempuh perjalanan yang begitu singkat, begitu cepat. Apa kata Abu Jahal? Namun masih ada satu yang perlu kita yakinkan. Bagaimana dia sehingga tidak percaya lagi kepada Muhammad? Berkata orang-orang kafir Quraisy, siapa itu Abu Jahal? Sahabatnya Abu Bakar. Maka Abu Jahal bersama dengan orang-orang kafir Quraisy, bersama dengan kaum muslimin pada saat itu, berangkat mencari, menjumpai Abu Bakar pada saat itu, yang sementara berada di kebunnya. Abu Bakar sahabat Rasulullah SAW, yang kata Rasulullah SAW, jika ditimbang keyakinan dan keimanannya Abu Bakar dari sahabat, para tabi'in, tabi'in sampai masa kita dan yang akan lahir, masih berat keyakinan dan keimanannya Abu Bakar jika ditimbang
Luar biasa keyakinan dan keimanannya. Sampai berkata Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar melaksanakan salat, kami melaksanakan salat. Abu Bakar bersedekah, kami bersedekah. Abu Bakar jihad fi sabilillah, kami juga ikut. Tapi kami tidak bisa mengimbangi keyakinan dan keimanan Abu Bakar. Karena Abu Bakar, kalau Rasulullah mengatakan halal, halal tidak bisa ditawar-tawar, haram, haram tidak bisa ditawar-tawar. Maka tiba Abu Jahal bersama rombongannya berteriak dari jarak jauh, wahai Abu Bakar. Abu Bakar keheranan melihat barusannya orang kafir Quraisy bersama dengan orang muslim datang bersamaan hendak menjumpai Abu Bakar. Apa kata Abu Jahal setelah menjumpai Abu Bakar? Wahai Abu Bakar, sahabatmu Muhammad telah berdusta, telah berbuat bohong kepada semua. Orang-orang Quraisy menceritakan bahwa semalam dia berangkat dengan menunggangi suatu tunggangan. Diceritakan kembali apa yang diceritakan oleh Rasulullah, kembali lagi Abu Jahal mengkampanyekan lagi Isra Mi'raj. Maka apa kata Abu Bakar? Kalau Rasulullah SAW menerima wahyu dari langit, aku percaya. Maka tatkala Rasulullah SAW menerima perintah salat di langit, maka aku pun yakin dan percaya. Bahkan apa kata Abu Bakar? Seandainya ada suatu tembok berwarna putih, kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa tembok yang ada di depanmu Abu Bakar warna hitam, maka apa kata Abu Bakar? Maka aku akan mengatakan hitam, aku akan membohongkan mata saya, dan saya akan ikut apa yang dikatakan Rasulullah bahwa tembok itu berwarna hitam walaupun warna putih. Luar biasa keyakinan dan keimanannya Abu Bakar. Itulah sebabnya dia digelar dengan Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Maka terpatahkanlah harapan orang-orang kafir Quraisy. Maka kembalilah orang kafir Quraisy karena tidak bisa mempengaruhi Abu Bakar. Maka Abu Bakar pun bertanya, di mana Rasulullah kepada orang-orang muslim ikut rombongan? Rasulullah sementara ada di atas bukit Abi Kubais, sementara dikerumuni orang-orang. Maka Abu Bakar pun segera menuju bukit Abi Kubais. Dari jauh Abu Bakar sudah berteriak, ya Rasulullah. Untuk apa? Semoga supaya Rasulullah SAW mengetahui tentang kedatangan Abu Bakar sahabatnya. Sambil berjalan Abu Bakar naik ke bukit Abi Kubais, Abu Bakar berkata, Abu Jahal datang kepadaku, kemudian menceritakan apa yang engkau ceritakan mulai dari awal sampai akhir. Maka tatkala tiba di samping Rasulullah, Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, betulkah itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Betul Abu Bakar. Maka apa kata Abu Bakar? Betul. Maka betullah apa yang engkau katakan wahai Rasulullah. Namun bolehkah aku meminta sesuatu ya Rasulullah? Maka berkata Rasulullah SAW, silahkan Abu Bakar, apa yang engkau akan minta kepadaku? Maka kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku akan kumpulkan orang-orang penduduk Makkah, aku akan mengumpulkan orang-orang Quraisy. Mereka tahu bahwa engkau tidak pernah pergi ke Masjid Aqsa sebelumnya. Saya mohon ya Rasulullah, engkau menceritakan orang-orang Quraisy tentang apa yang engkau lihat, mulai dari gerbangnya, jalannya, rumah-rumahnya orang di Palestina, Masjid Aqsa. Engkau ceritakan, karena kita ketahui bersama bahwa para pemimpin-pemimpin Quraisy setiap musim dingin, musim panas, dia berangkat pergi ke negeri. Pada saat musim dingin dia ke negeri Yaman, kemudian musim panas dia ke negeri Yaman. Jadi apa kata Rasulullah? Ya silahkan, maka dikumpulkanlah orang-orang tersebut. Kemudian disampaikanlah orang-orang tersebut oleh Abu Bakar bahwa kalian semua tahu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah pergi ke Masjidil Aqsa ke Palestina. Rasulullah SAW untuk meyakinkan kalian akan menceritakan apa yang dia lihat dalam perjalanan Isra Mi'rajnya, mengenai dengan apa yang dia lihat mulai dari gerbangnya masjidnya. Apa kata Abu Bakar?
apakah engkau bersedia menjawab dengan sportif bahwa Muhammad benar tatkala apa yang disampaikan benar, dan kalian punya hak untuk mendustakan tatkala Rasulullah SAW mengucapkan hal yang tidak benar? Maka apa kata orang-orang Quraisy? Ya, silahkan, berkumpullah semua pemuka-pemuka Quraisy, orang yang sering bolak-balik ke Palestina. Maka apa kata Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari? Pada saat itu dinampakkan di hadapanku Palestina, dihadapkan, diperlihatkan Masjidil Aqsa, gerbang-gerbang, rumah-rumah. Maka diceritakanlah bahwa gerbangnya begini, rumahnya begini. Bahkan Rasulullah SAW mampu menghitungkan tiannya Masjid Aqsa pada saat itu. Maka di setiap Rasulullah menjelaskan, orang-orang Quraisy itu mengatakan Muhammad benar, Muhammad benar, Muhammad benar. Maka kembalilah keyakinan mereka, kepercayaan mereka bahwa betul telah terjadi Isra Mi'raj, karena Rasulullah menjelaskan apa yang tidak pernah Rasulullah SAW lihat sebelumnya, kemudian menjelaskan dengan kebenaran, sehingga orang-orang Islam yang tadinya kendor imannya kembali lagi yakin dan percaya tentang peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan kita tutup kisah Isra Mi'raj. Ada satu lagi permintaan Rasulullah SAW kepada orang-orang Quraisy yang ada pada saat itu. Wahai orang-orang Quraisy, kata Rasulullah SAW, kalau kalian ingin mendengarkanku dan kalian percaya dengan apa yang aku sampaikan, silahkan kalian beriman kepadaku. Namun jika kalian tidak percaya dengan apa yang aku sampaikan, maka kata Rasulullah, selamanya kalian tidak akan beriman. Maka apa kata orang-orang Quraisy pada saat itu? Silakan ya Rasulullah, engkau sampaikan. Maka Rasulullah SAW pun menyampaikan bahwa pada saat perjalanan aku dari Masjidil Aqsa ke Mekah, aku melihat sekelompok kapilah lebih dari tiga onta, belasan onta yang ditunggangi oleh si fulan. Dia sebutkan nama-namanya karena penduduk Mekah, si fulan. Onta yang berada paling di depan yaitu onta putih yang di lehernya diikatkan kain merah. Pada suatu saat tiba di suatu lembah, onta-onta mereka hilang, meninggalkan mereka. Kemudian aku melihat dia mencari onta-ontanya. Kemudian aku berseru dari atas langit, wahai fulan, onta-onta kalian ada di lembah fulan, silakan kalian ke sana, onta-onta kalian ada di sana. Wahai fulan, onta-onta kalian ada di suatu tempat, silakan ke sana. Maka orang-orang tersebut pun pergi seperti apa yang ditunjukkan Rasulullah dan mendapatkan onta-onta mereka. Apa kata Rasulullah? 2 hari ke depan kafilah ini akan tiba di kota Mekah. Maka orang-orang pada saat itu pun 2 hari setelahnya berkumpul di pintu kota Mekah. Pada saat dia berkumpul, sebelum masuk waktu duhur, datang rombongan tersebut. Maka penasaranlah orang-orang Quraisy pada saat itu, bertanya, wahai fulan, dari mana kalian? Dia berkata, aku dari Palestina. Apakah pada saat engkau pulang, apa yang kau alami pada saat engkau pulang? Pada saat tiba di suatu lembah ini, lembah itu. Katanya pada saat itu kami kehilangan onta-onta. Terus bagaimana kalian bisa mendapatkan onta-onta itu? Kami mendengarkan suara, namun kami tidak mengetahui dari mana asal suara itu, menunjukkan kepada kami bahwa onta kalian ada di lembah sana, onta kalian ada di tempat tersebut, sehingga kami mengikuti seruan itu, kemudian kami mendapatkan onta-onta kami. Dan bertanya, rombongan ini dari mana kalian mengetahui? Sementara rombongan kami belum ada yang mendahului masuk di kota Mekah. Maka apa kata orang-orang Quraisy pada saat itu? Kami mengetahui dari Muhammad. Maka pada saat itulah orang-orang yang ada di kota Mekah mengetahui dan meyakini tentang peristiwa Isra Mi'raj. Banyak yang mesti dijelaskan dalam peristiwa Isra Mi'raj ini adalah hanya sebagian kecil karena keterbatasan waktu kita. Mohon maaf terlalu panjang saya ceramah ya, daripada salah-salahnya. Saya rasa cukup sekian. Kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu mutlak dari saya. Cukup sekian dan demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.